Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dan video sharing session saya di channel Wida Litakia. Pada hari ini saya ingin menyampaikan sharing session atau materi terkait dengan kesehatan jiwa ibu, kunci lahirnya generasi emas. Dalam paparan kali ini, saya harapkan bahwa sharing session kali ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang, struggling dalam melaksanakan perannya sebagai ibu dan juga meningkatkan ketahanan fisik maupun mental ibu-ibu yang ada di luar sana dan juga menjaga atau meningkatkan kesehatan jiwa ibu. Karena pada dasarnya apabila ibu sehat fisik maupun jiwanya, maka tentu saja akan berdampak kepada lahirnya atau, meningkatnya juga produktivitas, seorang ibu untuk bisa mendidik anaknya atau membimbing anaknya di rumah. So, kita mulai dari sebuah fenomena yang terjadi di, sekitar kita semua. Ada fenomena yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga dan ibu bekerja ini seringkali dibandingkan. Nah, ibu-ibu bisa lihat, di sini bahwa ibu rumah tangga maupun ibu bekerja biasanya di mata orang lain selalu aja ada celah salahnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Apabila, ibu-ibu yang sudah sekolah tinggi-tinggi, bahkan sampai sarjana, S1, S2, dan kemudian ia memilih untuk tetap menjadi ibu rumah tangga, akan banyak cibiran orang-orang, "Sekolah tinggi-tinggi kok cuma jadi IRT?" Kemudian ada lagi nih, "Apakah kamu tidak merasa sudah menjadi ibu yang buruk?" Nah, baik ibu bekerja juga sama seperti itu. Kapan, ada waktu main dengan anaknya? Kasihan anaknya kerja terus, mementingkan karir, tidak mementingkan anaknya di rumah. Nah, hal ini kerap kali terjadi sehingga membuat faktanya bahwa kesehatan mental ibu rumah tangga dan ibu bekerja ini sangat terganggu, ya. Nah, di sini ada fakta yang mengatakan bahwa ibu bekerja dan ibu rumah tangga ini sama-sama punya resiko masalah kesehatan jiwa yang berbeda-beda. Nah, di sisi ibu rumah tangga biasanya diakibatkan oleh kurangnya interaksi sosial, ya, karena ibu rumah tangga pasti lebih fokus pada kegiatan-kegiatan di rumah, ya, kemudian mengasuh anak, belum lagi kita mengedepankan orang-orang atau anggota keluarga lain yang memang beraktivitas di luar dibanding kita yang di rumah, seperti itu ya. Kemudian memiliki ekspektasi yang berlebihan. Nah, ini juga sering kali terjadi. Pengennya apabila di rumah bisa me time, ternyata pada saat di rumah anaknya rewel, GTM, dan lain hal sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi masalah resiko yang menyebabkan kesehatan mental ibu terganggu. Kemudian manajemen stres yang kurang baik. Nah, ini juga sering terjadi ya, karena ibu-ibu biasanya hormonnya juga kurang stabil, apalagi pada saat kondisi-kondisi tertentu, dan juga tidak mendapatkan bantuan atau dukungan dari orang-orang terdekat, khususnya dari pasangan maupun keluarga. Nah, juga ibu bekerja juga sama, Bapak Ibu. Jadi, lingkungan kerja yang tidak nyaman ini juga bisa berakibat, resiko masalah gangguan kesehatan mental bagi ibu-ibu yang bekerja. Kemudian tuntutan pekerjaan, manajemen waktunya, karena ibu bekerja ini justru perannya lebih ganda. Karena di rumah dia harus berperan sebagai ibu rumah tangga, kemudian di kantor juga ia berperan sebagai, wanita yang harus, menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kantornya dengan tepat waktu dan sempurna, seperti itu ya. Kemudian manajemen waktunya ya tadi ya, kemudian tidak punya waktu untuk me time atau diri sendiri. Nah, ini biasa terjadi. Nah, kemudian, kenapa
kita bicara tentang sehat jiwa. Nah, ini biasanya karena kita selalu biasanya kalau yang kita pentingkan adalah kesehatan fisik ya pada umumnya. Kalau demam maka kita katakan bahwa kita kurang sehat. Namun apabila kita sedang sedih, apakah kita akan merasa atau berkata bahwa kita sedang tidak sehat pula? Nah, kadang-kadang jarang ya setiap individu memikirkan kesehatan jiwa ini. Nah, namun ternyata kesehatan jiwa ini justru sangatlah penting ya, sama halnya pentingnya dengan kesehatan fisik. Kenapa? Karena pada saat kondisi jiwanya baik, maka batinnya dalam keadaan tentram, tenang, kemudian dia bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain. Nah, ini makanya kesehatan jiwa sangat penting karena kebutuhan utama juga bagi tiap manusia. Nah, seorang yang punya mental yang sehat mampu mengendalikan diri. Apabila ada masalah, dia mampu berorientasi ke arah yang positif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau lingkungan yang sungguh lingkungan yang membuat ia merasa tertekan. Nah, biasanya akan lebih pandai untuk menyesuaikan diri atau resiliensinya lebih baik. Nah, kemudian perlu nggak sih seorang ibu itu sehat jiwanya? Nah, ini gabungan ya, antara sehat pikiran dan sehat body atau sehat badan. Nah, itu menghasilkan ibu yang bahagia dengan segala aktivitas sehari-hari tanpa pamrih. Tentu saja satu kesatuan antara fisik dan jiwa ini menciptakan sehat yang paripurna. Kemudian, apa yang terjadi apabila seorang punya masalah dalam mentalnya? Yang pertama adalah gejala stres. Nah, gejala stres bisa kita lihat bersama, di antaranya adalah mudah tersinggung, gelisah, jantungnya berdebar, kemudian sulit tidur atau tidur tidak nyenyak, sulit berkonsentrasi, nafsu makannya mulai berkurang, dan banyak sekali keluhan fisik. Yang akhirnya apabila diamkan atau tidak mendapatkan support system yang baik, maka akan muncul gejala-gejala depresi yang memungkinkan seseorang untuk bisa mengalami berbagai gangguan fisik. Contohnya perubahan nafsu makan yang menurun, kemudian gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan akhirnya paling buruk adalah terjadi keinginan untuk mencederai diri atau bunuh diri. Nah, ini prevalensi ya. Jadi Indonesia ini bahkan di global ya, dari Global Burden Disease, jadi gangguan kesehatan mental di Indonesia ini ternyata cukup tinggi di bagian kecemasan. Yang apabila nanti didiamkan ya, maka perempuan apa, karena tinggi angkanya, sehingga apabila tidak diperhatikan maka akan berakibat buruk tadi ya, bisa mencederai diri sendiri. Maka kesehatan mental pada ibu itu sangat penting. Nah, ini dari Deborah PhD, ya, seorang psikolog mengungkapkan ada 10 profesi yang rentan terhadap stres. Salah satunya adalah orang tua atau orang yang mengasuh anak. Nah, ini biasanya perannya adalah peran ibu. Nah, ibu bekerja juga banyak juga ya profesi-profesinya yang rentan terhadap masalah kesehatan jiwa. Nah, apakah stres itu perlu dihilangkan, ibu-ibu semua? Ya, jadi ada yang kadang beranggapan bahwa saya nggak boleh stres, ya. Itu justru salah ya ibu-ibu. Jadi seharusnya kita itu, eee, stres itu butuh di dalam diri kita, itu stres itu dibutuhkan. Karena dengan adanya stres berarti kita mampu mampu untuk, menciptakan daya lenting baru di dalam tubuh kita. Jadi kita mampu beradaptasi, ya. Jadi stres itu kan ada tingkatannya, ya, ada tingkatan tinggi. Ya, jadi stres itu tetap perlu ada, tapi dalam kadar secukupnya. Nah, jangan sampai stresnya dalam tingkat tinggi, seperti itu maksudnya. Jadi kalau stres, dalam tingkat rendah atau stres dalam kadar yang secukupnya, maka dia akan justru membuat dampak-dampak positif.
Jadi contohnya, apabila kita stres berarti kita tahu bahwa kita sedang butuh istirahat, contohnya seperti itu ya, dampak positifnya. Atau apabila kita sudah merasa stres berarti kita mampu menilai bahwa diri kita ini, eee, perlu mengevaluasi diri, atau perlu mencari jalan keluar. Nah, itu dampak positifnya. Jadi stres itu perlu ada, namun dalam tingkatan yang sesuai, gitu ya. Nah, kemudian manajemen stres eee, bagi orang menjadi hal yang sangat penting ya, orang tua ya. Kenapa? Karena manajemen stres bagi orang tua ini, apalagi bagi ibu ya, yang seringkali perannya sangat dekat dengan anak, dia apabila ibu yang bahagia tentu saja pengasuhannya akan lebih optimal, ya, tumbuh kembang anaknya pun optimal. Jadi kalau anaknya GTM, ibunya nggak langsung uring-uringan, tapi ibunya mencari jalan keluar, seperti itu. Jadi nggak stres atau, level stresnya nggak tinggi dulu dengan berdampak ke ibunya marah-marah, seperti itu. Jadi lebih ke mencari solusi, gitu ya. Kemudian mampu juga ibunya untuk mencari support system yang bisa membantu dalam hal pengasuhan tersebut, sehingga tumbuh kembang anaknya pun terbantu dan menjadi optimal. Nah, orang tua, eee, terlalu menuntut dirinya untuk menjadi sempurna. Nah, ini jangan sampai ya kita menjadi the perfect parent, tapi kita sendiri tidak mengetahui kapasitas diri kita sendiri. Nah, ini contohnya, bahwa kita ingin mengerjakan semuanya tepat waktu dan kita sendiri yang mengerjakan karena kita yang tahu seperti itu. Nah, sesungguhnya kita itu perlu bantuan orang lain, support system, maka tidak ada salahnya menjadi ibu yang tidak sempurna, gitu ya. Nah, berikut merupakan langkah manajemen stres. Yang pertama adalah menerima, akui, dan perbolehkan ibu-ibu semuanya untuk diri kita itu menjadi orang yang tidak sempurna. There is no such thing as a perfect parent, so just be a real one. Jadi, apabila kita merasa bahwa diri kita punya kesalahan dalam sehari itu, misalkan kita nggak menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, terima aja bahwa itu merupakan sebuah, ketidaksempurnaan kita, ya, bahwa kita juga manusia. Nah, kita juga perlu untuk beristirahat dan perlu, eee, melihat seberapa besar kapasitas kita di hari itu, karena setiap harinya pasti berbeda-beda kapasitas diri kita. Nah, kemudian kesalahan adalah ketika kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak sadar. Nah, tadi ya, jadi kita itu nggak apa-apa salah, namun sebenarnya salah itu akan menjadi sebuah kesalahan ketika kita melakukan kesalahan tapi tidak sadar, ya, kitanya tidak sadar untuk melakukan kesalahan dan tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya. Jadi, kesalahan itu menjadi tidak apa-apa apabila kita mampu untuk mencari jalan keluar atau memperbaiki diri, seperti itu. Ya, jadi, itu yang pertama ya. Jadi, tanamkan dalam diri bahwa kita itu tidak sempurna dan tidak apa-apa untuk menjadi, tidak sempurna pada suatu kondisi. Yang kedua adalah miliki time management yang jelas. Nah, time management yang jelas dalam sehari, apa yang menjadi prioritas. Nah, kemudian apa yang menjadi, list yang akan dikerjakan pada hari itu, fokusnya mau kemana dulu. Dan jangan lupa tadi ya, jadi karena kita itu tidak sempurna, maka kita juga harus mampu untuk mendelegasikan ya, hal-hal yang tidak dapat kita pegang atau tidak dapat kita, handle ya, mampukan kita untuk bisa meminta tolong, meminta bantuan kepada orang lain. Nah, klasifikasikan juga atau bedakan ya, aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak sehingga tidak perlu dilakukan, aktivitas penting tapi tidak mendesak sehingga bisa kita jadwalkan, aktivitas mendesak tapi tidak penting sehingga bisa kita delegasikan, dan aktivitas yang penting dan mendesak sehingga perlu diselesaikan segera. Jadi kita perlu kolaborasi, kita perlu tahu prioritas hidup kita, sehingga kita mampu mengolah setiap situasi dalam kehidupan.
Oke, yang ketiga adalah cari support system yang baik. Nah, support system bisa berasal dari mana aja, ibu-ibu. Jadi perkumpulan atau komunitas ibu-ibu yang sama-sama punya profesi yang sama, kemudian juga keluarga, suami, nah, ataupun orang tua, ataupun kakak adik kita. Nah, itu juga bisa menjadi support system kita. Temukan support system yang positif ya. Dengan cara ya kita harus sering-sering untuk menggali diri kita ya, atau sering-sering untuk terbuka dengan orang lain. Nah, dengan begitu kita akan menemukan di mana support system positif bagi diri kita sendiri. Dan yang harus dilakukan juga di saat posisi stres kita tingkat tinggi atau kita merasa sudah tidak bisa kondisikan lagi ya stres kita tersebut, maka beberapa hal, latihan fisik juga dapat membantu ibu-ibu. Yang pertama adalah berolahraga, ada yang suka yoga ataupun ada yang suka dengan olahraga fisik yang sifatnya lari ataupun, meditasi. Nah, itu juga sangat membantu. And take a break. Contohnya ada yang suka dengan kopi, silahkan minum kopi di pagi hari, di sore hari setelah beraktivitas. Nah, itu juga bisa merilis stres kita yang dalam kadar tinggi, gitu ya. So, ini juga, saya kutip dari DKJPS ya, tentang latihan relaksasi napas dalam. Nah, ini juga bisa menurunkan, gejala stres, juga meningkatkan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi relaksasi napas dalam ini juga bisa membantu ibu-ibu apabila dalam kondisi yang sangat penat gitu ya, atau dalam kondisi amarah ya. Rasulullah juga pernah berkata bahwa apabila marah maka, eee, apa, berdiam dirilah ya, duduk ya, kalau masih juga berwudu dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah tarik nafas dalam ini juga bisa dilakukan dalam segi psikologi ya. Berbaring atau duduk, pastikan posisinya nyaman dan tenang, kemudian tarik nafas melalui hidung dan, bisa menutup mata sambil menarik nafas, kemudian mengeluarkan tahan 3 sampai 5 detik, kemudian dikeluarkan secara perlahan lewat mulut dan lakukan berulang. Nah, apabila, ibu-ibu bisa menerapkannya dengan baik, tentu saja akan berdampak pada contohnya adalah, eee, kelegaan ya, biasanya dada kita akan lebih lega, kemudian yang tadinya berdebar-debar ya, biasanya dadanya berdebar-debar maka akan lebih, apa namanya, lebih stabil seperti itu. Nah, coba aja ibu-ibu rasakan ya. Baik, sampai di sini, sharing session saya kali ini. Mudah-mudahan di setiap video saya selanjutnya akan berbagi hal-hal yang bisa meningkatkan kesehatan jiwa, baik bagi ibu-ibu maupun remaja dan beberapa, area komunitas lain. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.